Ya, baik. Selamat datang kembali di channel Tanya Soal. Di video kali ini kita akan lanjutkan pembahasan soal-soal kimia. Dan bagi kamu yang membutuhkan referensi pembahasan soal-soal, kamu bisa cek link yang sudah kita cantumkan di kolom deskripsi. Dan terima kasih buat kamu yang sudah mensupport channel ini dengan cara like, subscribe, dan juga men-share informasi channel ini kepada teman-teman yang lain. Dan khususnya buat kamu yang sudah join dan bergabung di membership channel kita. Dengan bergabung di membership, kamu bisa mengakses ke video-video yang kita buat khusus untuk para member yang sudah bergabung di channel ini. Baik, kita bahas soal di video kali ini. Berikut merupakan hasil yang tidak mungkin diperoleh pada pembakaran hidrokarbon, yaitu jadi hidrokarbon itu sendiri adalah zat yang diberikan simbol CXHY, dan kalau kita bakar berarti kita reaksikan dengan oksigen. Maka reaksi yang bisa timbul adalah reaksi dari pembakaran C. C apabila dibakar maka menghasilkan CO2 sebagai hasil pembakaran sempurna ataupun CO sebagai hasil pembakaran tidak sempurna dan jelaga atau abu yang berupa karbon. Kemudian untuk H sendiri, hidrogen ketika dibakar menghasilkan hasil berupa uap air atau H2O. Jadi CO2 dapat diperoleh, CO bisa diperoleh, H2O bisa, C bisa, dan NO tidak bisa karena di hidrokarbon itu tidak ada unsur N-nya. Jadi kita pilih jawabannya yang di option E. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 2. Penyusun utama minyak bumi adalah titik-titik. Jadi minyak bumi itu sendiri sebenarnya disusun oleh beberapa jenis senyawa, baik itu hidrokarbon, senyawa belerang, senyawa nitrogen, senyawa oksigen, maupun senyawa organologam dalam jumlah yang sangat sedikit. Dan untuk hidrokarbon sendiri dapat disusun oleh alkana, psikoalkana, dan aromatis. Namun dengan demikian juga ada persentase masing-masing unsur tersebut persentase masing-masing jenis senyawa ya dalam minyak bumi, di mana yang paling tinggi kandungannya adalah golongan alkana. Jadi kita pilih jawabannya adalah yang di option A. Kita lanjut ke soal berikutnya. Proses berikut yang bukan merupakan proses yang terjadi pada cracking minyak bumi. Jadi di pengolahan minyak bumi terdapat beberapa proses pengolahan, baik itu cracking atau perengkahan, kemudian diikuti dengan proses ekstraksi, kemudian ada proses kristalisasi, dan juga proses treating atau pembersihan dari kontaminasi. Nah, untuk proses cracking sendiri ada beberapa proses yang bisa dilakukan, yaitu pemecahan rantai, kemudian bisa terjadi alkilasi, 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 kemudian bisa terjadi proses polimerisasi, kemudian bisa reformasi, kemudian bisa juga terjadi proses isomeri. Nah, pemecahan rantai berarti rantai yang panjang akan dipecah menjadi rantai-rantai yang lebih pendek. Alkilasi adalah pembentukan cabang. Polimerisasi adalah penggabungan dari rantai karbon, jadi kebalikannya dari yang rantai-rantai pendek menjadi rantai yang panjang. Reformasi berarti perubahan struktur, misalkan dari heksana rantai 6 panjang diubah menjadi 1 metil pentana misalnya, 2 metil pentana misalnya, jadi berubah strukturnya. Kemudian isomer juga merubah isomer yang mungkin. Jadi yang tidak merupakan bagian dari cracking adalah ekstraksi, di mana ekstraksi itu adalah suatu proses untuk membersihkan produk yang kita peroleh dengan menggunakan pelarut yang sesuai. Jadi nanti akan ditarik ke bagian pelarut dan bagian residunya kita buang sehingga mendapatkan hasil yang lebih murni. Kita lanjut ke soal berikut. Di antara struktur berikut yang menggambarkan struktur dari isooktana adalah titik-titik. Jadi kita berangkat dari kata iso berarti isomer,
dan oktana berarti C-nya 8. Dengan demikian kita akan mencoba menghitung jumlah atom C yang terdapat pada masing-masing option. Jadi di bagian A di sini 1, di sini ada 5 ditambah 1. Berarti 1 ditambah 5 ditambah 1 hasilnya sama dengan 7 buah atom C. Kemudian yang di bagian B 1 ditambah 2 ditambah 1 ditambah 2. Berarti terdapat 6 buah atom C. Di sini 3 tambah 1 tambah 1 tambah 1. Berarti terdapat 6 buah atom C. Berikutnya yang D 3. Karena ada kali 3 ya. 3 ditambah 1 ditambah 1 tambah 1 kemudian ditambah 2. 3, 4, 5, 6 tambah 2 sama dengan 8. Berarti jawabannya adalah yang di option D. Untuk yang E terdapat 1 tambah 6 tambah 1 sama dengan 8. Nah, muncul masalah kenapa kita memilih yang D bukan yang E. Jadi, yang dimaksud dengan iso-oktana adalah isomer dari oktana tentunya. Jadi, kalau oktana itu adalah C8 yang lurus yang kita peroleh dari senyawa E karena kita peroleh rantai lurus, berarti itu namanya adalah N-oktana. Berarti iso-oktana adalah bentuk lain dari jumlah atom C. Jumlah atom C-nya tetap 8, tetapi bukan sebagai 8 atom C yang digambarkan dalam struktur lurus. Jadi kita pilih jawabannya adalah yang di option D. Kita lanjut ke soal berikutnya. Pembakaran bahan bakar yang tidak sempurna menghasilkan gas yang dapat meracuni hemoglobin. Jadi yang dimaksud adalah, jadi kalau pembakaran gas yang tidak sempurna, gasnya yang dibentuk adalah gas karbon monoksida, di mana gas ini memiliki suatu sifat, dia memiliki ikatan yang lebih kuat dengan hemoglobin dibandingkan ikatan antara hemoglobin dengan oksigen. Sehingga suatu waktu dia akan menyebabkan tubuh kita kekurangan oksigen dan dapat menyebabkan sesak napas, pingsan, bahkan hingga menyebabkan kematian. Gas yang dimaksud adalah gas karbon monoksida. Kita pilih jawabannya di option B. Jadi demikian pembahasan soal untuk video kali ini. Semoga bisa diikuti dan dipahami. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.